Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Bontang dan panitia ujian sekolah tahun 2021. Kali ini kita akan sama-sama belajar cara penggunaan aplikasi CBT Media Didik untuk guru. Oke, jadi yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka file soal yang sudah disiapkan. Jadi di sini saya mencontohkan ada beberapa soal yang nanti akan kita masukkan ke CBT. Oke. Yang pertama adalah di soalnya kita siapkan dalam bentuk Word dan diberi warna untuk kunci. Boleh diberi nomor, boleh tidak. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita menjadikan file-file gambar untuk bagian soal yang belum didukung oleh aplikasi. Kita cukup mempergunakan aplikasi bawaan Windows, yaitu Sniping Tools. Jadi Sniping Tools, New. Oke, yang pertama kita ambil, saya contohkan di sini, jadi cukup di drag di blok soal objeknya yang mau dijadikan bergambar, simpan di sini. Saya anggap satu, beri nama file satu saja. Kita lanjut ke yang lain. Jadi saat ini untuk equation, aplikasi CBT Media Didik memang belum support equation. Berbeda dengan aplikasi CBT yang ada di SMA Negeri 1, itu sudah support dengan equation. Jadi yang masih berbau equation kita jadikan file gambar semua. Oke. Ketiga, sekali lagi semua bagian soal yang tidak disupport oleh aplikasi kita jadikan file gambar.
baik semua gambar sudah semua komponen soal sudah kita jadikan gambar. Oke, selanjutnya setelah kita semua mempersiapkan, kita buka browser yang ada bebas, mau Mozilla, mau Firefox, mau Chrome, Internet Explorer, Safari, dan sebagainya. Kita masuk ke alamat CBT SMA yang 1 Bontang yang di Media Didik. Alamatnya seperti yang ini, smn1btg.mediadidik.com. Setelah itu Bapak Ibu login sebagai guru dengan mempergunakan email yang sudah terdaftar di Dapodik. Ya. Di sini contohnya saya akan mencontohkan milik saya. Passwordnya juga sudah sesuai yang diinformasikan. Oke, jadi di sini muncul di beranda berkaitan dengan nama dan statusnya sebagai pengajar. Oke, kali ini kita akan fokus cara membuat tes dan memasukkan soal. Jadi sebenarnya di sini ada beberapa menu, diantaranya ada pengumuman jika Bapak Ibu ingin membuat pengumuman kepada peserta didik. Ya. Terus di sini ada daftar peserta didik yang Bapak Ibu bisa akses. Terus materi jika ingin membuat ingin memberikan materi ke siswa, baik itu berupa Word, PDF, Excel, PowerPoint. Tugas ini juga sama, tugas untuk peserta didik yang berkaitan dengan pembelajaran keseharian. Nah, tes ini nanti yang khusus untuk ujiannya. Jadi kita fokus di menu tes. Nah, di sini kebetulan di akun saya ini sudah pernah membuat sebuah tes, yaitu nanti simulasi ujian sekolah yang akan dipergunakan untuk simulasi nanti. Mungkin di menu Bapak Ibu ini masih kosong ya. Oke. Jadi yang pertama kita klik tombol tambah, muncul pop-up window seperti ini. Yang ini adalah setting tes. Jadi yang pertama kita isi adalah judulnya, semisal ujian sekolah informatika 2021. Nanti deskripsinya berkaitan dengan judul di atas, boleh diisi, boleh tidak. Terus mata pelajaran, nah ini nanti akan otomatis mata pelajaran yang Bapak Ibu akan tampil. Jadi tidak memilih mata pelajaran lain, jadi tidak bisa memilih mata pelajaran lain. Jadi sesuai dengan jadwal yang telah kami setting di bagian admin. Jadi insya Allah tidak akan terjadi kesalahan pilihan mata pelajaran. Jadi silakan pilih mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Terus di sini pengaturan kelas. Jadi ujian ini nanti ditujukan di kelas mana? Jika hanya untuk satu kelas, cukup kelasnya saja yang diaktifkan, kelas-kelas tertentu. Jika semuanya cukup langsung saja di atas ini semua kelas. Maka ujian Sekolah Informatika 2021 ini akan diujikan ke seluruh siswa kelas 12. Terus durasinya. Nah, jadi durasinya semisal di sini 90 menit. Terus durasi minimal. Nah, durasi minimal ini jika Bapak Ibu mengisi, maka ini fungsinya nanti tampilnya di siswa. Ya. Jadi tombol untuk mengakhiri ujian itu tidak akan tampil sebelum durasi minimal ini terpenuhi. Oke. Jadi semisal durasi ujiannya 90 menit, kita memberikan kepada siswa itu waktu minimalnya dia mengerjakan adalah semisal di sini 50 menit atau 60 menit. Jadi 1 jam baru boleh mengakhiri ujian. Jadi selama belum sampai 60 menit, maka
siswa itu tersebut tidak akan bisa mengakhiri ujiannya. Terus urutan soal, acak apa berurutan, tinggal Bapak Ibu tentukan. Sini akan saya contohkan di acak. Jumlah soal tampil. Nah, di sini jika Bapak Ibu membuat soal 50 dan hanya mau diujikan 40, maka Bapak Ibu isikan 40. Jadi nanti akan soal yang akan tampil ke siswa itu kemungkinannya akan ada perbedaan. Karena tadi ada spare 10 soal yang sebagai pengacak. Jadi 50 soal itu diacak. Dan hanya diambil 40 ke yang diujikan ke siswa. Terus tanggal terbit otomatis ini fungsinya adalah ketika Bapak Ibu mau melaksanakan ujian, maka nanti soal itu akan terbit secara otomatis berdasarkan pengaturan yang kita buat. Boleh diisi, boleh tidak. Begitupun juga tanggal tutup otomatisnya, jadi ada tanggal dan jam nanti. Nanti contohnya seperti ini. Nah, nanti tinggal tanggal berapa, jam. Nah, tinggal Bapak Ibu klik aja. Sementara saya kosongkan dulu. Begitupun di tanggal tutup otomatisnya. Tapi kalau Bapak Ibu men-setting, jadi semisal Bapak Ibu men-setting tanggal 1 Maret 2021 bukanya jam 8.00, terus tutupnya tanggal 1 Maret 2021 jam 10.00. Ketika ada siswa yang login jam 9.30, maka otomatis dia hanya memiliki waktu 30 menit untuk mengerjakan soal. Jadi begitu tepat jam 10.00 WITA, maka ujiannya langsung ditutup. Nah, nilai siswa itu tetap akan terekam selama dia mengerjakan 30 menit tadi. Jadi dia hanya memiliki waktu 30 menit. Jadi tidak bisa mundur waktunya, karena kita sudah menetapkan tanggal tutup otomatis. Terus pengaturan berikutnya adalah tampilkan nilai ke peserta. Apakah kita mau menampilkan? Jadi di sini ada dua pilihan, setelah selesai mengerjakan dan jangan tampilkan. Misal kita memilih setelah selesai mengerjakan. Terus pengaturan berikutnya, ini opsional, apakah jawaban yang dikirim saja. Jadi siswa itu setelah mengerjakan bisa melihat jawaban dia. Nah, di sini ada dua, apakah cukup jawabannya saja atau beserta kunci jawaban. Nah, tapi sebaiknya untuk menghindari kecurangan, lebih baik kita pilih saja jawaban yang dikirimkan saja, kecuali bersamaan dan diawasi, mungkin bisa saja kita tampilkan yang pilihan bawah. Jadi kita pilih jawaban yang dikirim saja, atau tidak juga tidak masalah, karena ini tidak ada simbol bintangnya, maka tidak wajib. Terus yang berikutnya adalah kata sandi. Nah, kata sandi ini kalau di Google Form itu adalah token atau password untuk mengerjakan soal itu. Ini juga boleh kita isi, boleh tidak. Untuk sementara saya tidak mengisi dulu. Simpan. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita akan diarahkan langsung ke manajemen soal. Oke, jadi ini tadi yang kita isikan. Kita langsung saja ke manajemen soal, atau di sini adalah kita akan memasukkan soal-soal ujian. Oke. Bisa lewat import Excel, bisa, tapi yang mengandung gambar nanti tidak support dengan Excel. Kecuali yang berupa teks biasa bisa mempergunakan fasilitas import Excel. Yang kali ini kita fokus dulu secara manual memasukkan soalnya ke aplikasi CBT. Kita klik tambah soal. Nah, di sini di aplikasi Media Didik ini ada dua jenis soal yang bisa ditampilkan di dalam satu tes. Jadi bisa pilihan ganda
dan uraian atau esai. Oke. Sementara kita fokus dulu di pilihan ganda. Oke, ini adalah form untuk memasukkan soal. Jadi ada kolom pertanyaan, kolom opsi jawaban sampai E. Oke, selanjutnya kita akan mengambil tadi dari Word. Jadi cukup buka Word, kita ambil teksnya, kita blok semua, copy, kita masukkan ke dalam. Di sini kita tadi sudah memotong atau kita sudah men-snap objek di soal yang kita jadikan gambar. Nah, jadi supaya bisa tampil dalam soal, maka kita perlu mengupload gambar-gambar tadi ke server MediaDidik. Caranya di sini ada dua bagian. Yang pertama ada bagian gambar, yang kedua adalah media. Jadi kalau untuk yang gambar yang kiri, yang kanan media seperti video atau suara. Jadi kalau soal listening pakai yang kanan. Oke, karena kita contohkan yang gambar, maka kita pakai yang kiri. Klik, klik tombol uploadnya. Kita tunggu sejenak. Oke. Ini yang contoh yang sudah pernah terpakai. Oke, jadi kita upload yang baru. Caranya adalah di sini ada simbol plus, arahkan mouse ke sini, terus pilih unggah berkas. Oke, pilih file. Nah, arahkan ke folder tempat penyimpanan tadi. Kebetulan saya letakkan di desktop, di panduan CBT. Nah, ini ada 1 sampai, nah ini bisa kita blok semua. Jadi kita semua gambar sekalian aja kita upload. Jadi nomor 1 sampai nomor 6E kita pilih semua, open. Nah, ini proses upload sudah selesai, proses uploadnya. Kita ambil dulu yang sesuai dengan soal. Ini ada gambar penggaris, jadi kita ambil yang ada penggaris tadi. Kelihatan, kita ulangi. Oh maaf, ini karena double nama filenya sehingga tidak bisa. Jadi ini saya hapus dulu. Saya hapus semua dulu, mohon maaf. Ya tidak bisa. Jadi penamaan file juga jangan sampai double, karena jika double maka file yang baru, nama file yang baru itu tidak akan bisa diupload. Jadi tetap diabaikan, prosesnya kelihatan berhasil tapi dia tetap diabaikan, jadi tidak diproses, uploadnya tidak diproses. Oke, jadi nanti saya akan sisakan yang ini sudah, yang belum saja berarti ini 3 dan 4. Nah sudah. Oke, kita ambil lagi yang penggaris tadi. Nah cukup, jadi caranya cukup klik icon gambar. Nah terus tinggal klik sekali, muncul seperti ini, klik tombol simpan, maka soalnya sudah akan muncul. Nah selanjutnya kita akan memindahkan opsinya, opsi jawabannya. Caranya cukup di blok, Ctrl X, terus Ctrl V. Oke, ini kita hilangkan auto numbering-nya. Nah, yang sisanya kita pindah ke opsi kolom pilihan jawaban di bawahnya.
Nah, Bapak Ibu jangan lupa semua petunjuk opsinya dihapus, ABCD-nya dihapus. Jadi sisakan opsi jawabannya saja. Oke. Nah, ini kita sudah memasukkan soal dan opsi jawaban. Langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal menentukan kuncinya. Contoh di sini saya semua memberi kunci E semisal. Nah, secara otomatisnya adalah kunci adalah A, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lupa memindah ke jawaban yang benar, maka eh, aplikasi menentukan kuncinya adalah A. Nah, di sini kita akan coba semua jawabannya E. Oke. Simpan. Oke, maka soal sudah masuk ke dalam server cbtmediadidik.com. Kita lanjut, tambahkan soal pilihan ganda. Soal kedua sama, masih mengandung gambar. Kita paste di kolom pertanyaan. Ini opsi jawabannya saya pindah dulu ke bawah. Kembali kita masukkan gambar. Karena kita sudah mengupload secara keseluruhan, cukup kita panggil saja. Oke, sudah. Ini Bapak Ibu pindahkan dulu semua ke kolom-kolomnya. Selanjutnya rapikan, naikkan semua ke atas. Oke, tentukan jawabannya. Ini juga E. Sekali lagi jawabannya ngawur. Lanjut, kita ambil lagi soal ketiga. Ini soal yang tidak yang masih standar, jadi masih prosesnya insya Allah cepat. Hilangkan dulu auto numbering-nya. Ini pasti spare satu spasi karena kita mengambil opsi yang kedua tadi kita pindahkan. Oke, lanjut. Sudah soal. Nah, sekarang kita soal yang matematika. Pilih, paste. Di sini tadi ada gambar yang equation tadi. Ini ya. Sama, ini juga opsinya kita pindah ke bawah. Jadi kalau masih standar, sistem masih mengenali, kecuali nanti kalau pakai ada equation yang kompleks, itu agak mau tak mau harus dijadikan file gambar. Tapi kalau cuman opsi seperti ini masih dikenali oleh HTML, jadi masih mudah. Oke, simpan. Ini sudah. Kita ambil lagi. Ini kita lewati saja, ambil yang bahasa Inggris. Sini contohnya. Kita blok, kita copy. Kita masukkan sesuai ini. Nah, ini karena opsi jawabannya gambar, jadi kita masukkan gambar. Ini tinggal klik.
Oke. Ini sementara saya tidak ubah kuncinya, tetap A ya. Supaya nanti Bapak Ibu bisa mencoba kalau untuk memperbaiki. Oke. Oke, terakhir soal ke-6 kita ambil soal ke-6-nya yang bersama dengan bahasa Inggris tadi, jadi opsi jawabannya juga berupa file gambar. Oke, sudah selesai. Ini tadi kunci jawabannya adalah D. Ini B, maaf. B. Ini saja yang kita betulkan. Oke, sudah. Tinggal di save. Nah, tadi kita coba ada yang sengaja dibuat salah kuncinya, semisal nomor 5 tadi. Nah, jika Bapak Ibu ingin memperbaikinya, caranya cukup di tombol aksi. Aksi, terus perbarui. Oke. Nah, tinggal Bapak Ibu pindah kunci, semisal kuncinya juga E. Setelah itu simpan perubahan, selesai, maka kuncinya sudah pindah ke E. Atau mau digandakan juga bisa. Misal Bapak Ibu ingin menggandakan, nah, ini sudah tergandakan soalnya. Nah, ini semisal kita ubah kalimatnya apa, ya apa gitu. Ya titik-titik aja. Nanti minta tolong Pak Orba yang benahi. Nah, ini kita jadikan kuncinya semisal yang soal ke-7 ini adalah A. Oke, kita simpan. Oke, selesai. Nah, sekarang sudah ada 7 soal. Entah digandakan sama. Oke, sampai saat ini, sampai tahap ini Bapak Ibu insya Allah sudah bisa memasukkan soal. Karena memang cara di aplikasi ini cukup main copy paste dan upload gambar pendukungnya dan simpan. Oke, baik Bapak Ibu, jika sudah selesai memasukkan soal, tahap selanjutnya adalah kita melakukan tes kepada siswa. Jadi karena kita tadi di sini kita tidak mengatur tanggal terbit dan tanggal tutup otomatisnya, ini kita juga ubah. Semisal karena cuma ada 7 soal, semisal 15 menit, waktu mengerjakan 5 menit, minimal 5 menit baru boleh selesai. Waktu soal karena 5 saja dari 7 soal yang diujikan. Oke, kita simpan. Masih dengan tidak mengatur tanggal terbit otomatis dan tanggal tutup otomatis. Nah, jadi kita bisa mengadakan ujian tanpa mengatur itu, otomatis kita mengaturnya secara manual, yaitu kita cukup klik tombol terbitkan ini, maka di siswa akan tampil daftar ujian itu berdasarkan settingan kelas yang kita sudah atur di pengaturan tes. Oke, kita contoh ke sini, kita terbitkan. Ya, terbitkan. Oke, di sini otomatis sudah berubah terbit. Jadi di siswa itu sudah terbit. Nah, di sini kita akan contohkan siswa mengerjakan ujian itu. Nah, kita coba di sini. Jadi setelah siswa nanti login, jadi saya main 1mediadidik.com.
Nah, di sini saya mengambil contoh satu siswa. Nah, ini di bagian siswa. Jadi pada saat siswa login melihat tes, ya. Nah, di sini sudah tampil US Informatika 2021 terbit. Jadi siswa bisa mengerjakan waktu soalnya 5 soal, durasinya 15 menit. Gurunya siapa yang membuat soalnya. Oke. Nah, siswa tinggal klik mulai kerjakan, mulai tes. Nah, ini 5 soal dari 7 soal tadi yang tampil, ya. Dan diacak, ini soal bahasa Inggris yang duluan tampil. Nah, ini nah, siswa dalam menjawab cukup klik di bagian-bagian opsi jawaban saja. Ya. Jadi contohnya di sini saya jawab B semisal. Nah, otomatis siswa ketika telah memilih opsi tadi, menekan opsi, setelah terekam ke server media didik, maka siswa langsung diarahkan ke soal berikutnya. Jadi tidak perlu menekan tombol berikutnya, dia akan langsung diarahkan. Nah, di sini juga ditandai jika hijau berarti siswa itu sudah menjawab, putih belum menjawab. Dan ada hitungan waktu yang berkurang. Jadi sistemnya waktunya berkurang. Di sini karena kita tadi juga mengatur durasi minimal. Nah, di sini tombol akhir tes tidak akan berfungsi sampai kita tadi mengatur 5 menit. Jadi setelah 5 menit siswa itu mengerjakan, selesai atau tidak selesai, dia bisa mengakhiri tes itu. Begitupun jika siswa ini sudah mengerjakan semua, tapi belum sampai 5 menit, siswa itu juga tidak bisa mengakhiri tesnya. Supaya dia diberi kesempatan untuk mengecek kembali pekerjaannya. Oke, kita jawab juga, misal saya jawab D. Nah, selama ujian ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa memantau pelaksanaan ujian ini. Oke, kita kembali ke guru. Kita kembali dulu ke tes, ya. Oke, terus kita masuk ke ujian ini, atau bisa juga langsung kita bypass ke peserta. Jadi nanti di sini kita lihat, oh ada peserta yang sedang ujian. Nah, ini jadi ini jumlah keseluruhan kelas 12, jadi ada 244. Nah, ini yang belum ikut mengerjakan 243, yang sedang ujian 1 orang. Jadi selama pelaksanaan ujian berlangsung, Bapak Ibu bisa memantau siswa tertentu. Ya. Jadi caranya di tombol aksi, Bapak Ibu pilih detail peserta. Nah, ini akan muncul nama peserta ini, kelas, terus durasi tes 15 menit, jumlah soal tesnya 5. Nah, terjawab 2. Jadi kita sudah tahu siswa ini baru mengerjakan 2, tidak terjawab 3. Seperti yang di bagian siswa ini. Jadi masih 2 yang dikerjakan. Nah, ini di bagian guru juga tampil. Jadi baru menjawab 2 siswa tersebut. Ya. Kita juga bisa lihat jawabannya. Nomor 1, siswa ini menjawab B, tapi kunci yang kita tentukan adalah E, dan siswa ini salah. Simbolnya sih salah. Ya. Ini juga salah. Nanti kita coba melihat kalau semisal ini nomor 4, siswa ini menjawab benar. Jadi kita kembali ke siswa lagi. Oke, jadi siswa selain menekan tombol berikutnya untuk ke soal berikutnya, juga bisa lewat navigasi soal langsung. Jadi bisa langsung ke nomor 4. Nomor 4, semisal dia jawab B, ini kita pilih jawaban yang benar. Ya. Oke, kita kembali ke guru lagi. Oke, nah kita refresh dulu. Belum berubah.
perubahan. Di siswa sudah, oke, kita jawab saja dulu. Ini semisal dijawab D. Nah, ini kita cepati ya. Nah, ini kan semua sudah terjawab, tapi tombol akhir tes juga belum aktif, karena memang kita tentukan tadi 15 menit. Nah, ini masih kurang dari 5 menit durasi minimal. Setelah 10.00, maka tombol akhir tes ini baru aktif, ya, karena baru memenuhi batas minimal mengerjakan ujian. Nah, ini sudah aktif. Sekarang siswa ini bisa mengakhiri tes. Ya. Kita kembali dulu ke guru untuk kembali memantau apakah semua sudah dikerjakan. Nah, ini sudah jumlah soal tes 5, terjawab 5, tidak dijawab 0, jumlah benar 1, jumlah salah 4, nilai 20. Oke, ini salah, ini salah, salah, ini yang benar. Yang nomor 4 tadi kita tentukan memang dia benar. Oke. Jadi siswa kalau mau mengubah jawaban juga masih diberi selama dia belum menekan tombol selesai, dia masih bisa memperbaiki jawabannya. Misal kita pilihkan yang E, ini E, kita oke. Semua sudah berubah. Sekarang siswa tersebut sudah boleh mengakhiri tes karena memang durasi minimalnya juga sudah terpenuhi. Akhiri tes, ya, yakin. Nah, di sini siswa dapat melihat nilainya langsung tadi sesuai yang kita setting, ya. Oke, jadi dia jumlah soal 5, terjawab 5, jumlah benar 5, ya. Di sini tidak ada jawaban salah. Nah, ini semua benar. Tadi jika kita menentukan juga kunci, maka di sini juga akan muncul kunci jawaban kita. Itu jadi siswa sudah bisa melihat nilainya, tadi. Ya, memang tidak bisa jadi nilainya adalah 100, ya. Langsung kelihatan saat itu. Nah, setelah pelaksanaan ujian, Bapak Ibu guru dapat memproses ke tahap berikutnya, itulah ada proses nilainya. Caranya adalah karena di sini sampelnya 1, maka cuma 1 data saja. Jadi caranya adalah di tombol aksi massal. Di tombol aksi massal ini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ekspor Excel dan hapus. Ya. Jadi tombol hapus ini akan Bapak Ibu pergunakan ketika semisal melaksanakan ulangan harian dan anak ini mau dilakukan remedial, tapi Bapak Ibu guru tidak ingin membuat soal baru, ingin mengujikan soal yang sama, maka data siswa ini harus dihapus terlebih dahulu. Karena jika tidak dihapus, maka siswa itu tidak akan bisa login untuk mengerjakan, maksudnya tidak bisa masuk ke tes yang walaupun statusnya buka, karena datanya masih terkunci di dalam aplikasi bahwa siswa itu telah pernah mengerjakan soal yang ini, tes yang ini, gitu ya. Jadi harus dihapus dulu. Nah, di sini karena kita tidak mau mengolah nilai, maka yang kita pilih adalah ekspor ke Excel, terapkan. Oke, sudah berhasil kita download. Kita lihat hasil downloadnya. Oke, jadi di sini sudah muncul NIS-nya sekian, namanya ini kelas 12 IPA 4. Ini ada IP, nanti Bapak Ibu bisa dihapus, ya, bisa dihapus. Durasinya, ya, kita ambil saja yang jumlah soal tes. Terjawab 5, tidak terjawab tidak ada, jumlah benar 5, jumlah salah tidak ada, nilainya 100. Nah, ini di
sini ada kunci jawaban yang dari soal kita. Jadi di sini ada 7 soal, ya. Nah, kebetulan nomor 4 tadi dan nomor 7 itu tidak tampil di siswa di Naila. Jadi tidak tampil soal 7 dan 4. Yang tampil adalah 1, 2, 3, 5 dan 6. Ya. Nah, ini kebetulan betul semua. Kalau salah nanti di sini simbolnya adalah simbol salah. Itu yang bisa kita pelajari kali ini. Jadi dari mulai men-setting, memasukkan soal, sampai memantau dan mengolah hasil ujian. Sekian, terima kasih. Mungkin nanti jika Bapak Ibu ada yang masih kurang dipahami, silakan ditanyakan. Nanti kami dari tim IT siap membantu Bapak Ibu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.